Epilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahulawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan Bahulawean pada diri Sedayu. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan persembahan kisah horor dariku. Suara dentingan sendok yang beradu dengan gelas serta harumnya seduhan air jahe dan gula merah seketika menyerbu indera pendengaran dan penciuman Farida. Perempuan itu memaksakan diri untuk membuka matanya yang terasa berat. Ia mengerjap-ngerjap. Silau ya? Terdengar suara lembut seorang perempuan disusul oleh suara tirai yang ditarik. Farida merasa sedikit lebih nyaman saat ruangan itu kembali redup. Ia kembali mencoba membuka matanya. Terlihat siluet sosok seorang perempuan, tampak kabur dan berbayang. Perlahan, pandangannya semakin jelas. Perempuan itu sedang duduk dan tersenyum menatapnya. Syukurlah, akhirnya kau sadar juga. Tadi aku sempat khawatir dan hendak meninggalkanmu untuk mencari pertolongan, ujar Sedayu dengan desahan lega. Di mana aku? Siapa sampean? Tanya Farida terbata. Spontan ia memegangi perutnya yang masih rata. Desahan lega terdengar lirih dari bibirnya. Sedayu mengernyitkan kening. Aku Sedayu, kau sedang berada di rumahku. Kenapa perutnya? Sakit? Lapar? Siapa namamu? Farida tampak susah payah meneguk ludah. Tenggorokannya terasa sakit dan kering. Sedayu cepat-cepat mengangsurkan cangkir berisi air jahe yang baru saja diseduhnya. Dengan jari gemetar, Farida menyambut cangkir teh itu dengan uluran kedua telapak tangan. Ia menghirupnya perlahan. Sedayu memandanginya dengan prihatin. Mata gadis itu tampak sembab. Ujung hidungnya berwarna merah jambu dan ia bersin berkali-kali. Aku sudah masak. Kau pasti sudah lapar. Aku ambilkan makan dulu ya. Tanpa menunggu jawaban, Sedayu langsung bangkit menuju ke dapur. Farida memandang sekeliling ruangan itu. Ia berada di atas ranjang, di dalam sebuah kamar yang rapi dan beraroma harum. Ia tak merasa mengenal Sedayu, pun tak tahu sedang berada di mana. Apakah masih di wilayah desanya? Ia meraba pakaian yang dikenakannya. Kering, bersih, dan beraroma harum. Pasti pakaian milik Sedayu. Samar-samar bisa diingatnya kembali kejadian semalam. Saat ia berlari menembus kegelapan dan hujan, bagai kesetanan, hanya demi bisa meloloskan diri dari pingitan Ki Sutopo. Ingatan akan hal itu membuat air matanya merebak. Ia yakin sekali lelaki tua itu pasti marah besar dan sudah menyuruh anak buahnya untuk mencarinya kemana-mana sekarang. Bahkan Farida yakin sekali mereka pun mencarinya di rumah kedua orang tuanya.
Air mata Farida menuruni pipinya. Ia hanya berharap Ki Sutopo tak akan mencelakai Ki Slamet dan Nyi Gati. Lekas-lekas Farida mengusap wajahnya saat mendengar langkah Sedayu mendekat. Tanpa disadarinya, Sedayu sudah memperhatikannya sejak tadi. "Makanlah dulu, mumpung masih hangat," ujar Sedayu sembari mengangsurkan sepiring nasi beserta lauknya. Farida menerimanya tanpa malu-malu. Ia memang sangat kelaparan. "Siapa namamu dan dari mana kamu berasal?" tanya Sedayu. Farida menelan makanannya dan meminum air jahenya sebelum menjawab pertanyaan Sedayu. "Aku Farida dari Dukuh Giri Wetan. Di mana aku sekarang?" "Kamu berada di Giri Laya sekarang. Apa yang terjadi hingga kamu berlari di dalam hutan dalam keadaan hujan tadi malam?" Farida terdiam. Ia sudah berlari melewati 2 dukuh tadi malam. Ternyata tak begitu jauh. "Aku melarikan diri dari seseorang yang akan mengawiniku secara paksa," ujar Farida sembari menunduk. Serasa ada yang menyumpal tenggorokannya. Sedayu mengelurkan sehelai sapu tangan. Ia tidak tergoda untuk menyela bertanya. "Orang tuaku mempunyai sejumlah hutang yang cukup besar kepada salah seorang rentenir tua. Lelaki itu memaksaku untuk menikahinya karena orang tuaku tak sanggup lagi menyicil hutang tersebut hingga jatuh tempo yang ia berikan. Ayahku hanya seorang petani. Penghasilannya hanya cukup untuk makan dan sesekali membiayai pengobatan sakit ibuku yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh." Tangis Farida seketika meledak saat mengucapkan kalimat itu. Sedayu menggigit bibirnya, menahan keharuan yang terasa menyesakkan dada. Ia merasa senasib dengan Farida. Kata kunci rentenir tua, kawin paksa, dan Giri Wetan seketika langsung membuatnya teringat pada satu nama, yaitu Ki Sutopo. Siapa lagi selain lelaki bejat itu? "Apakah kau melarikan diri dari rumahnya atau dari rumah orang tuamu?" tanya Sedayu untuk memastikan. "Dari rumahnya. Rumah orang tuaku berada di Dukuh Weling," jawab Farida lirih. "Apakah dia bernama Ki Sutopo?" tanya Sedayu lagi. Farida mendongak dan menatap langsung ke mata Sedayu. "Bagaimana sampean bisa tahu?" Sedayu menghela napas. "Simbokku dan aku juga sudah menjadi korban dari rentenir itu. Meskipun kami sudah melunasi hutang kami, namun... sudahlah." Buru-buru Sedayu menutup diri. Ia enggan membuka kutukan yang menimpanya di hadapan perempuan muda yang baru saja dikenalnya ini. Apakah itu artinya sampean juga dipaksa untuk kawin dengannya? Farida mulai beringsut menjauh. Wajahnya tampak ketakutan. Sedetik kemudian, Sedayu menyadari sesuatu. "Oh, bukan. Aku bukan istri rentenir itu. Ia tak pernah memaksaku untuk kawin dengannya. Namun, ia menyusahkan hidup kami dengan cara lain. Cara yang lebih keji." Rasa takut Farida berubah menjadi ekspresi kebingungan. "Apa itu?" "Lebih baik kau ndak usah tahu. Oh ya, siapa namamu tadi?" "Farida." "Oh iya Mbak Farida, kau tak usah takut. Aku hanya ingin menolongmu. Aku ikhlas."
Panggil saja Farida, Mbak Sedayu. Aku lebih muda daripada Mbak. Oh, baiklah kalau begitu. Nah Farida, istirahatlah sampai kondisimu pulih. Nanti kita bahas lagi langkah apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Sedayu bangkit dari kursi dan bergerak menuju ke pintu. Mbak Sedayu, matur nuwun, ujar Farida lirih. Sedayu hanya mengangguk dan tersenyum sebelum menutup pintu. Sudah merasa mendingan? Tanya Sedayu sembari memasuki kamar yang ditempati Farida. Sudah Mbak Yu, jawab gadis itu. Ayo kita duduk-duduk di ruang tengah. Jangan keluar rumah dulu. Aku khawatir Ki Sutopo dan anak buahnya sedang mencari-cari dirimu. Farida mengangguk, menyetujui dugaan itu. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan mengikuti Sedayu. Ruang tengah itu hanya berisi sebuah kursi panjang yang cukup untuk 3 orang, serta 2 buah kursi lainnya dan sebuah meja panjang. Sedayu dan Farida duduk bersisian di kursi panjang itu. Nah Farida, ceritakan padaku apa langkah selanjutnya yang akan kau ambil. Apakah kau akan kembali ke rumah orang tuamu? Mendengar pertanyaan itu, Farida memandang ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. Itu tidak mungkin Mbak Yu. Ki Sutopo pasti akan mencariku ke sana dan menyeretku kembali ke rumahnya. Apa kau tak punya kerabat lain yang bisa kau tuju? Farida menggeleng putus asa. Tak ada Mbak Yu. Lagi pula, aku tak punya uang sepeser pun atau perhiasan apapun yang bisa kujual untuk pergi sejauh mungkin. Tanpa sadar ia menggerakkan telapak tangannya untuk mengelus permukaan perutnya. Ia belum juga menyadari bahwa sedari tadi Sedayu mengamati tingkahnya. Farida, apakah kau sedang hamil? Tanya Sedayu dengan hati-hati. Itukah sebabnya kau tak mau menikah dengan Ki Sutopo? Karena kau sudah terlanjur hamil dengan lelaki lain? Pertanyaan Sedayu membuat benteng pertahanan Farida pun runtuh. Gadis itu menangis terseduh-seduh, tubuhnya menjadi gemetar. Sedayu yang jatuh iba pun spontan memeluk tubuh gadis itu. Ia menunggu dengan sabar hingga tangis gadis itu mereda. Iya Mbak Yu, Kang Siswa berencana untuk menikahiku sesegera mungkin. Ia giat bekerja mengumpulkan uang. Namun sayangnya, Ki Sutopo keburu membawaku ke rumahnya dan mengingitku di sana. Aku tak tahu di mana Kang Siswa bekerja. Aku tak punya kesempatan untuk menemuinya lagi. Kini tangis gadis itu kembali pecah. Air matanya berderai deras. Siswa yang penebang kayu itu? Iya Mbak Yu. Mbak Yu kenal sama Kang Siswa. Ingatan Sedayu kembali melayang ke peristiwa pertemuan terakhirnya dengan siswa di stasiun kereta. Teringat akan pandangan lelaki itu yang begitu membencinya. Sedayu memandangi Farida lekat-lekat. Entahlah, sebenci apapun ia pada siswa, tapi ia tak mungkin tega melihat kekasih lelaki itu menderita seperti sekarang. Dia pelanggan di warung makan tempatku bekerja sebagai pelayan beberapa tahun lalu. Jawab Sedayu singkat. Farida mengangguk-anggukkan kepala sembari menyusut hidungnya dengan sapu tangan. Aku akan membantumu untuk menemukan siswa Farida. Gadis itu menunggakkan kepala menatap Sedayu. Bagaimana caranya Mbak Yu? Aku akan mencari tahu
di mana alamat rumah orang tua siswa. Lalu aku akan bertanya di mana siswa bekerja. Mereka pasti tahu. Baiklah Mbak Yu, bolehkah aku ikut ke sana? Sebaiknya kau tetap bersembunyi di rumah ini, Farida. Jangan sampai ada orang yang melihatmu berada di rumah ini, kecuali kalau kau memang ingin kembali ke rumah rentenir itu. Jawab Sedayu dengan pandangan tajam yang membuat Farida kembali menundukkan kepala. Baiklah, aku akan berganti pakaian dan segera pergi. Sebaiknya kau Belum sempat Sedayu menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba terdengar suara dokar yang berderap dan bergemerincing memasuki halamannya. Seketika Farida melonjak mendekati Sedayu. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Siapa yang datang, Mbak Yu? Bisiknya. Gadis itu gemetar hebat. Jemarinya mencengkram genggaman tangan Sedayu. Entahlah. Masuklah ke dalam kamarmu, Farida. Kunci dari dalam dan jangan bukakan pintu kecuali aku yang memanggil namamu. Sedayu balas berbisik. Dengan gugup, Farida segera bangkit dan berlari ke arah kamar. Sedayu meraih gelas berisi air putih di hadapannya, meneguk isinya hingga tandas, lalu meneguhkan hati untuk membukakan pintu depan. Sedayu menarik napas panjang sebelum meraih gagang pintu dan membukanya. Ia sudah siap menghadapi siapapun yang datang, bahkan bila itu adalah Ki Sutopo sekalipun. Namun ia berpikir, bagaimana mungkin Ki Sutopo mengetahui bahwa calon istrinya sedang bersembunyi di rumah ini? Sedayu yakin sekali Farida baru saja keluar dari kamar ini bersamanya. Tak akan ada orang luar yang bisa melihat ke dalam rumah yang seharian terkunci ini. Apakah sang kusir dokar tadi malam yang tega menyebarkan berita ini kemana-mana? Sedayu menggertakkan rahangnya dengan jengkel. Terbayang berapa jumlah uang yang ia berikan kepada lelaki itu untuk menutup mulutnya kepada siapapun perihal gadis yang mereka tolong itu. Kita belum tahu siapa dia, Pak. Tolong jangan sebarkan berita ini kepada siapapun. Itu pesan Sedayu tadi malam. Kusir itu pun mengiyakan dengan mantap. Lantas, siapakah yang datang? Tepat pada saat pintu rumah Sedayu terbuka, saat itu pula lah penumpang dokar itu turun. Kedatangan mereka membuat Sedayu tercengang. Itu adalah Galuh. Di sampingnya berdiri seorang lelaki gagah rupawan. Sedayu tak mengenali lelaki itu. Mau apa Galuh datang kemari? Bukankah baru kemarin lusa mereka bertemu? Apakah ia tak sabar ingin segera menagih hutang hasil penjualan rumah ini? Berjuta pertanyaan menggelayuti pikiran Sedayu. Sungguh, ia tak ingin lagi bertikai dengan gadis itu. Namun saat memandang wajah Galuh, Sedayu merasakan suatu hal yang ganjil. Gadis itu tampak sangat murung dan diam 1000 bahasa. Sama sekali berbeda dengan Galuh yang dikenalnya selama ini. Dengan canggung, Sedayu mencoba melemparkan senyum kepada kedua orang tamunya itu. Silakan masuk, ajaknya sembari membuka pintu rumah lebar-lebar. Di luar dugaan, lelaki itulah yang memutuskan mendahului Galuh masuk ke dalam ruang tamu. Gadis itu masih mengekor di belakang dengan kepala menunduk. Sedayu menghampiri Galuh dan memeluknya sekilas. Tak ada penolakan dari gadis itu, tapi juga tak ada pelukan balasan. Mbak Yu Sedayu, perkenalkan, namaku Bayu Putra.
Aku kerabat jauh Kang Warto dan Galuh. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan santun. Sedayu hanya mengangguk tersenyum. Toh lelaki itu sudah mengetahui siapa namanya. Tujuanku datang kemari adalah untuk mengantar Galuh menemuimu atas wasiat yang ditinggalkan oleh Kang Warto. Kedua pangkal alis Sedayu tertaut. Wasiat apa itu, Kang? Bayu Putra menoleh kepada Galuh yang duduk dengan kepala menunduk di sampingnya. Tunjukkan kepadanya, Nduk. Perintahnya halus. Galuh membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Lalu ia mengelurkan kertas-kertas itu kepada Sedayu. Sebagian besar lembaran kertas berupa dokumen yang diketik dengan mesin tik. 2 lembar di antaranya tertera tulisan tangan Warto beserta tanda tangannya. Sedayu membaca sekilas surat-surat itu. Keheningan tercipta di antara mereka. Mengapa Kang Warto melakukan ini? Aku tak punya hak atas semua ini. Sedayu memandang bergantian kepada kedua orang yang duduk di hadapannya. Aku tak mau menerimanya. Biar saja untukmu dan adik-adikmu, Galuh. Ujar Sedayu lembut sembari mengelus lengan kiri Galuh. Gadis itu mengangkat kepalanya. Matanya tampak basah. Ndak apa-apa, Mbak Yu. Kami sudah mendapatkan bagian yang adil. Itu adalah hak Mbak Yu Sedayu. Jawab Galuh jelas, meski terbata-bata. Terimalah Mbak Yu, itu sudah keputusan Kang Warto. Beliau pasti sudah memikirkannya masak-masak dan berharap sampean mau menerimanya. Toh anak-anak Kang Warto juga sudah ikhlas. Keluarga besar kami pun menyetujuinya. Tambah Bayu Putra. Sedayu tak mampu berkata-kata lagi. Ia tak peduli dengan lembaran kertas yang kini berserakan di atas mereka. Perhatiannya hanya kepada sebutan Mbak Yu yang baru saja Galuh sematkan untuknya. Inilah untuk yang pertama kalinya gadis itu memanggilnya dengan sebutan penuh rasa hormat. Spontan Sedayu bangkit dan mengelurkan lengannya menyeberangi meja untuk memeluk Galuh. Kali ini, gadis itu menyambut pelukannya dengan erat. Mereka pun menangis bersama. Oh ya, mengapa kalian tak mengendarai mobil untuk datang kemari? Tanya Sedayu di sela percakapan santai mereka. Kali ini Farida pun ikut bergabung dan duduk di antara mereka. Sedayu melirik sekilas ke arah halaman rumahnya. Bayu Putra meminta kusir Dokar untuk menunggu. Aku membawa mobilku kok, Mbak Yu. Hanya saja aku meninggalkannya di dekat pangkalan Dokar. Karena sepertinya kondisi jalan tak memungkinkan untuk mengendarai mobilku masuk ke dukuh ini. Jawab Bayu Putra. Sedayu dan Farida mengangguk bersamaan. Bayu Putra meraih gelas kopinya dan meminum isinya hingga hanya tersisa empasnya saja. Nah Mbak Yu, aku rasa kedatangan kami kali ini sudah cukup. Kami harus segera kembali ke Jogja. Terima kasih sudah menyambut kami dengan sangat baik. Pamit Bayu Putra. Kalian mau pulang sekarang? Mengapa tak menginap saja? Kalian bisa pulang besok pagi. Terlalu melelahkan kalau Kakang langsung menyetir pulang. Ujar Sedayu. Matanya bergantian memandangi Galuh dan Bayu Putra. Aku harus bertugas besok sore. Jadi sesampainya di Jogja nanti, aku masih punya waktu untuk beristirahat beberapa jam sebelum mulai berangkat kerja. Nyaris terlontar dari bibir Sedayu. Pekerjaan apa gerangan yang dilakukan oleh Bayu Putra. Namun cepat-cepat ditelannya kembali pertanyaan itu. Tak sopan,
tegurnya pada diri sendiri. Oh ya Kang, jadi Dokar ini akan kembali ke pangkalan bukan? Tanya Sedayu. Iya Mbak Yu, kenapa? Sebenarnya saat kalian datang, aku sedang bersiap untuk pergi ke duku sebelah. Kalau boleh, aku ingin pergi bersama kalian dengan Dokar itu, biar aku mengantar kalian ke pangkalan, lalu aku akan menggunakan Dokar itu untuk ke duku sebelah. Sedetik Bayu Putra mencerna ucapan Sedayu. Ah ya, mengapa tidak? Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Sedayu segera bangkit. Mereka berpamitan kepada Farida. Kunci pintu rapat-rapat ya. Jangan bukakan bila ada siapapun yang mengetuknya selain aku. Bisik Sedayu di telinga Farida. Gadis itu mengangguk tegas. Ia melambaikan tangan saat mereka berlalu dan segera menutup pintu rumah itu. Kasihan sekali dia, ujar Galuh yang disambut anggukan Bayu Putra. Sedayu baru saja bercerita kepada mereka tentang bagaimana ia menemukan Farida dan masalah apa yang sedang melilit gadis itu. Dia bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu, kalau dia mau. Tambah Galuh lagi. Terima kasih Galuh, coba nanti aku tawarkan kepadanya. Jawab Sedayu. Lalu kemana sampean akan pergi dengan Dokar ini? Tanya Bayu Putra. Oh, aku akan menemui orang tua dari kekasih Farida untuk memberitahu mereka tentang kejadian ini dan sekaligus bertanya di mana lelaki itu bekerja. Mungkin aku bisa menyusulnya dan memberitahunya agar ia bisa menjemput Farida. Rumit sekali. Bayu Putra menggumam. Sedayu tak menjawab lagi. Ia membuang pandangan ke arah hamparan sawah di sisi kiri dan kanan jalan yang mereka lalui. Untuk sesaat, mereka saling berdiam diri. Mbak Yu, sebaiknya sampean jangan ke sana sendirian. Takutnya nanti ada apa-apa dan sampean kena fitnah. Apalagi Farida berurusan dengan rentenir yang sangat keji. Lagi pula belum tentu orang tua kekasihnya percaya bahwa anaknya lah yang menghamili gadis itu. Bagaimana kalau ternyata mereka menyanggahnya dan malah menuduh Mbak Yu sedang berupaya untuk mencemarkan nama baik keluarga mereka? Mbak Yu belum mengenal lebih jauh siapa gadis itu maupun orang tua kekasihnya kan? Bisik Bayu Putra pelan, sekedar agar bisa terdengar oleh Sedayu dan Galuh. Sedayu tertegun. Ia benar-benar tak terpikir hingga ke sana. Entahlah Kang, aku tak terpikir sampai ke sana. Jawab Sedayu tergagap. Kali ini ia benar-benar merasa kebingungan. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku mempunyai seorang adik lelaki bernama Said. Apakah aku perlu? Nggak usah. Kami yang akan mengantarmu menemui keluarga dari kekasih Farida. Ujar Bayu Putra tegas. Sedayu terperangah. Jangan Kang, Kakang dan Galuh bukanlah penduduk asli sini. Nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan? Sergah Sedayu. Setidaknya kita hadapi bertiga Mbak Yu. Sudah, turuti saja saranku. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Tak ada gunanya membantah. Sedayu hanya ingin persoalan ini segera selesai. Bantuan mereka akan sangat berarti baginya. Demikianlah akhir part ke-16
dari kisah horor fiksi yang berjudul Sedayu Bahulawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, serta subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.